Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda Renungan Minggu Paskah ketiga. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus pun naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Perayaan Paskah atau perayaan kebangkitan bagi kita orang Kristiani merupakan perayaan inti atau perayaan pokok iman kita. Peristiwa kebangkitan menjadi titik awal iman para murid bertumbuh dan berkembang. Pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit menyadarkan mereka bahwa sabda dan tindakan Yesus serta nubuat para nabi pada zaman Perjanjian Lama adalah benar adanya. Dengan pengalaman tersebut, mereka mulai berkisah dan berefleksi tentang Yesus dan karya keselamatan Allah yang terlaksana di dalam dirinya. Umat beriman yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu ini mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Dari kisah Injil hari ini, kita bisa menangkap bahwa peristiwa sengsara dan wafat Yesus sungguh membuat para murid putus asa. Semua yang mereka jalani bersama Yesus selama ini sepertinya sia-sia. Simon Petrus bersama teman-temannya kembali ke kampung dan menjalani pekerjaan mereka sebagaimana sebelum mereka mengikuti Yesus. Petrus kembali menjadi nelayan. Dalam keadaan yang demikian, Yesus hadir dan menampakkan diri kepada mereka. Dalam penampakan tersebut, Yesus memberikan perintah kepada para murid, khususnya Simon, untuk melanjutkan karya misi Yesus, yakni mengembalakan domba-dombanya. 3 kali Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan pada akhir Injil, Yesus berkata lagi kepada Petrus, "Ikutilah aku." Kisah Injil hari ini terdengar seperti Yesus yang memanggil kembali, atau bisa panggilan kedua bagi para muridnya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Panggilan kepada para murid sesudah kebangkitan Yesus ini terbukti dalam bacaan pertama. Para murid yang kembali mengikuti Yesus menjadi saksi kebangkitan dan memenuhi Yerusalem dengan ajaran mereka dalam nama Yesus tanpa takut apapun. Bahkan dengan gembira mereka menerima sesahan dalam sidang mahkamah agama Yahudi. Mereka memegang prinsip lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia, dan percaya dengan teguh bahwa Yesus telah ditinggikan oleh Allah, kini menjadi pemimpin dan penyelamat. Para murid hingga kita sekarang ini pasti menyadari bahwa Yesus adalah pemimpin dan inspirasi yang tak tergantikan meskipun Ia telah wafat 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana para murid, kita orang beriman juga mendapat panggilan yang sama untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus tersebut. Jelas yang menjadi tugas kita adalah menghidupkan Kristus, ajarannya, dan apa yang Ia perjuangkan dalam diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari kematian dan berjalan menuju kebangkitan. Kematian yang perlu kita lakukan
adalah kematian terhadap dunia, kematian terhadap tubuh, dan kematian terhadap diri. Kematian ini membebaskan kita dari segala kelekatan akan harta duniawi, nafsu daging, dan kebebasan yang menjadikan kita hamba dari kuasa-kuasa lain. Setelah kematian tersebut kita lewati, kita bangkit menjadi pribadi yang baru, menempatkan Yesus dan semua ajarannya sebagai Allah dan sebagai satu-satunya sumber dan tujuan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu jatuh dan kadang berputus asa dengan pilihan kami sendiri. Berilah kami kekuatan agar mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan tetap teguh menghadapi segala tantangan di hadapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.